Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai, juga selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia bersama Sekretaris. Yang saya hormati Forkopimda, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai, yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Mustafa Bayoto, yang juga mantan calon wakil bupati yang sama-sama dengan saya kan. Saya ingat waktu saya calon wakil bupati kemana-mana orang panggil waktu Ustaz, kalau dulu. Tapi sekarang lebih bukan ada orang panggil. Yang saya hormati Ketua DPR, Ketua PHBI bersama seluruh jajarannya, Bapak Camat, kaum muslimin dan muslimat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati peringatan Nuzul Quran. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 angka 17 yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini diproklamasikan di bulan Ramadan. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Para pendahulu kita menerima perjuangan ini dengan tetesan darah dan genangan air mata. Sehingga sampai Bung Karno pernah mengatakan perjuangan itu lebih mudah karena musim penjajahan, tapi perjuangan kalian itu sangat berat karena melawan bangsa sendiri. Bung Karno mengatakan, gantungkan mimpimu setinggi langit, dan kalau seandainya kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di atas bintang-bintang. Jamaah sekalian, sekarang kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari keterbelakangan, kemiskinan dan keadilan. Saya pernah ditanya oleh seorang anak muda di kompleks saya di Kampung Baru. Dia bilang, Ustaz, kalau menyangkut kemiskinan, menurut Ustaz, apakah tingkat kemiskinan kita ini tinggi atau menurun? Saya bilang tingkat kemiskinan kita itu menurun. Dari mana Ustaz tahu bahwa tingkat kemiskinan itu menurun? Saya lihat kalau kakeknya miskin, pasti turun sama anaknya, turun ke bawah. Jadi kemiskinan itu menurun. Kalau kakeknya kaya, turun ke bawah, kaya turun. Oleh karena itu, dalam konsep Islam, ketika berbicara tentang kemiskinan, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah yang dimaksud dengan miskin? Maka para sahabat menjawab, alladzi laisa lahu mal. Orang miskin itu orang yang tidak mempunyai harta kekayaan. Apa jawab Nabi? La, tidak. Kata Nabi, orang miskin itu ialah orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, yang ketika selama dia di dunia dia tidak memanfaatkan untuk kebaikan, maka di hari dunia nanti dia termasuk orang yang miskin. Itulah kemiskinan dalam konsep Islam. Sekarang kalau kita berbicara tentang keadilan, bagaimana keadilan di bumi persada Indonesia ini? Keadilan di Indonesia ini seperti para tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita lihat di televisi ada seorang begal yang membunuh seorang pemuda, kemudian pemuda itu membela diri dan dia bunuh begal itu, maka dia terjadi tersangka, tetapi sudah dicabut. Bagaimana dengan ada seorang nenek yang mencuri kakao tidak dihukum 3 bulan? Bahkan ada seorang pemuda, anak muda mencuri tali nilon hanya 5 meter, dihukum 5 tahun. Ampun, lagi 4 kali 5 meter, 5 tahun. Orang bilang, iya Ustaz, itu kali 5 meter, tapi ujung kali ada sapi baru. Dia 10 tahun. Jadi dalam menyongsong kemerdekaan ini, mari kita isi dengan keberatuan dan akhlak yang mulia. Saya ingin
menyampaikan satu hal, kalau ada orang yang berjuang dalam menegakkan agamanya, negaranya, kemudian dia meninggal, maka itu dia disebut dengan pahlawan tanpa melihat agamanya. Tetapi kalau dalam konsep Islam, kalau ada orang yang membela agamanya, membela negaranya, kemudian dia gugur, itu dia disebut dengan syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu biasa disebut dengan syuhada. Makanya Bapak dan Ibu, kalau nanti kita ke Palu, silalah di bagaimana? Di bagaimana itu ada warung syuhada. Di samping warung syuhada ada warung sakinah, sakinah tapi ya. Ini yang pertama, 17 Agustus. Yang kedua, 17 Ramadan yang kita peringati malam ini. Setiap bulan Ramadan, setiap tanggal 17 Ramadan, kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Hampir setiap saat, setiap tahun kita peringati. Tapi coba kita bandingkan dengan satu ayat Al-Quran, kita sandingkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran tidak mengatakan kami telah menurunkan Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Tapi Al-Quran mengatakan kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Sementara Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar itu 10 hari yang terakhir, bukan 17 Ramadan. Lantas kenapa bangsa Indonesia memperingati nuzulul Quran itu 17 Ramadan? Ini berkaitan dengan Bung Karno yang diberikan saran oleh Buya Hamka. Bahwa Buya Hamka mengatakan kita harus melaksanakan nuzulul Quran malam 17 Ramadan berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus sebagai bukti kesyukuran. Tetapi dalam konsep Islam, ketika Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan malam Lailatul Qadar, tapi turunnya berangsur-angsur. Yang pertama kali malam 17 Ramadan, ayat yang turun itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama. Maka Al-Quran ini harus kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Al-Quran ini harus kita jadikan imam dalam kehidupan kita, dan kita ini adalah makmum. Al-Quran itu adalah petunjuk. Coba lihat, satu saat Nabi ditantang oleh kafir Quraisy. Mereka datang kepada Rasulullah SAW malam hari, lalu mereka bertanya, ya Muhammad, kalau engkau seorang Nabi dan Rasul, coba belah itu bulan. Sebuah pertanyaan yang tidak masuk akal. Ketika Nabi mendapatkan tantangan, coba kau belah itu bulan, maka Nabi SAW berdoa, tiba-tiba malaikat Jibril membisikkan, Muhammad, ulurkan tangan. Baru dia belah itu bulan, baru dia pisahkan. Setelah itu dia satukan kembali. Orang kafir Quraisy yang melihat keadaan itu langsung mengatakan, Muhammad, luar biasa yang sihir. Kebenaran sudah di depan mata masih dianggap sihir. Padahal saat itu turun ayat Al-Qamar ayat 1. Iqtarabat as-sa'at wa saqqal qamar. Apabila hari kiamat datang, maka bulan pun jatuh. Coba. Jauh sebelum orang Amerika menemukan, NASA menemukan bahwa Al-Quran itu, bulan itu benar terbelah. NASA Amerika. Sebelum mereka meneliti seperti itu, Al-Quran sudah berbicara 14 abad yang lalu bahwa bulan itu pernah terbelah. Maka orang kafir Quraisy ketika melihat kebenaran ini, mereka pulang. Mereka mengatakan, coba kita tanyakan nanti besok hari, adakah kafilah yang lewat? Kita tanyakan apa benar bulan itu pernah terbelah. Ketika ada kafilah yang lewat, orang kafir Quraisy yang tadi malam bertanya kepada Rasulullah, tanya, apakah ada keanehan yang kau dapatkan ketika malam? Iya, tapi lihat seolah-olah kiamat akan datang, bulan itu terbelah. Lalu temannya satu mengatakan, benar yang tadi malam Rasulullah SAW lakukan. Dia bilang tidak, itu hanya merupakan sihir. Ditanya lagi, lewat lagi, tapi sampai lebar kabar, jawabannya sama. Kenapa Allah membiarkan mereka tidak mendapatkan hidayah? Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, sekalipun itu adalah orang yang kau kenal. Kenapa? Aku tahu bahwa mereka itu tidak bisa mendapatkan hidayah. Maka hal yang terindah dalam bulan Ramadan ini adalah sebagaimana dengan program pemerintah adalah Banggai Mengaji. Maka kita berpatokan pada sebuah hadis Nabi, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Terangilah rumah kamu dengan salat dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian,
kalau sholat berjamaah, kalau kita mau musuh, usahakan kita punya masalah. Coba deh orang yang punya masalah, kalau dia sholat pasti musuh. Orang yang lagi jatuh cinta yang dikasih putus, orang yang lagi punya masalah besar yang belum punya jodoh. Coba kalau dia sholat, itu pasti musuh. Saya ingat ada anak muda, dia berdoa, ya Allah berikan saya jodoh yang terbaik dunia akhirat. Ketika dia berdoa seperti itu, sekian dulu Tuhan sama pasar. Jadi doa kita itu, kalau kita lakukan dengan baik, kalau kita usahakan kita punya masalah. Jangan beranggapan bahwa ada orang yang musuh. Terpengaruh, coba kalau kita baca ayat panjang. Dia baca dengan ayat yang panjang, dengan dia usul dengan bacaannya, kita lalu dengan ayat Allahu Akbar. Ayat panjang boleh kita baca begini. Satu kasih. Begitu sujud atlas. Makanya saya pernah kalau mohon maaf kalau kita sholat, kenapa dianjurkan pakai yang putih-putih atau yang tidak bergaris? Karena kalau ada gambar masih mempengaruhi gambar yang ada di belakang. Saya pernah sholat di depan itu ada anak muda pakai kaos. Kaos itu ada tulisan. Memang saya tidak membaca, tapi hati saya membaca. Kaos itu tertulis apa? Orang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar. Tapi yang lebih bodoh daripada orang yang bodoh, orang yang baca tulisan itu. Jadi bohong itu kalau ada orang sholat dia bilang musuh 100% bohong. Bohong. Ada orang bilang oleh Ustaz, saat kalau sholat biar orang balik santai dengar, itu bohong. Sayyidina Ali ketika dia mau sholat, Nabi tawarkan, Ali, kalau ente bisa sholat subuh, ente pilih serban yang putih atau yang putih. Apa yang terjadi? Rakaat pertama musuh, rakaat kedua mana yang bagus? Putih atau putih? Sayyidina Ali saja, apalagi yang nanya Ali apa? Tidak mungkin kepada kita. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai imam dalam kehidupan kita dan kita ingat dalam. Jadi 17 Agustus, 17 Ramadan dan yang terakhir 17 rakaat. Sholat di bawah. Sholat ini harus kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Kalau kita ingin tenang dalam hidup ini, kuncinya cuma satu. Coba lihat Luqman Hakim. Luqman Hakim itu bukan seorang nabi, tapi Allah abadikan namanya dalam Al-Quran karena nasihat-nasihat hidayah. Apa nasihatnya? Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'alal ma'siyah. Hai anakku, dirikan sholat, ajak orang untuk kebaikan, cegah orang untuk kemungkaran, dan bersabar atas musibah yang menimpa. Coba lihat nasihat Luqman Hakim. Dia suruh kita lakukan sholat, ajak orang kebaikan, ajak mencegah orang dari kemungkaran, dan bersabar atas musibah yang menimpa. Jadi kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka hal yang terindah adalah sabar. Saya tadi pikirkan ke rumah, ada orang yang tanya begitu, saya lewat di bawah, dia bilang, Ustaz, ini kan semua pelantikan lagi hari kami. Ya Ustaz, bagaimana ini? Katanya, sandarkan segala sesuatu itu sama yang di atas. Dia bilang, Ustaz, kamu sisa dikit di atas, sisa dikit Tuhan. Saya kan lantai tembok. Yang namanya rezeki, walaupun di atas kepala harimau, kalau Allah bilang milik kita tidak mungkin tertukar dengan milik orang lain. Bisa dibayangkan kemarin anak yang cabut itu kemudian pergi umroh. Bayangkan seorang anak yang membuat pesantren Hidayah Tulah, yang setiap habis subuh mereka ngaji di pelataran. Bayang berapa ribu itu coba dicabut, dia yang naik, dia suruh di mama yang naik. Sedang kalau mau pakai mau kasih saya. Ini rezeki Bapak dan Saudara. Maka kesabaran itu penting. Saya ingin menyampaikan ibu-ibu, maaf, sekarang ini ibu-ibu mulai mendatangi masjid, sudah mau siap lebaran. Saya lihat ini ibu-ibu yang punya cara bersolat ini ada tiga tahap. 10 hari yang pertama mereka di masjid. Bahkan kalau mau sholat di sebelumnya anak, nah kita rumah biasanya di sana supaya orang yang ambil. Cuma ada tambat ya. 10 hari yang kedua apa? Mereka di mall. 10 hari yang terakhir di rumah pertandingan bikin kue. Mulai dari malam sukir, tahu-tahu, rumah. Begitu kue selesai berlakbar yang sebelum masuk. Baru kalau yang datang pemastian itu pejabat semua keluar. Tapi kalau orang kampung yang datang bahkan selewat, dia cuma togi.
Assalamualaikum. Dia cuma ngomong, saya kira siapa lewat aku. Kalau dia kasih kita yang suruh-suruh. Kalau coba lihat ya, kalau suaminya pulang dari tarawih, Pak, coba lihat ini kalau masukin, ini 12 telur, ini mentega bube, bukan amanah, coba tes. Begitu dia tes, tangannya masuk ke toples, dia pukul. Jangan makan yang itu, makan yang angus. Coba. Padahal yang bagi itu suami, yang bagi kita suami, bersuami dikasih yang angus. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, maka sholat ini harus kita jadikan sebagai pedoman. Saya teringat ada seorang kiai, yaitu punya kolam renang. Tiba-tiba dia dapati ada seorang 3 orang anak muda yang mencuri ikannya perhatian. Ketika mereka sementara ambil ikan, ada anak santri yang mau pergi sholat tahajud. Dia lihat ada orang mencuri, lalu dia teriak, maling! Keluar semua anak santri itu baru ditangkap itu 3 orang. Begitu ditangkap, Pak Kiai kasih nasihat. Berarti selama ini yang ambil ikan mas saya ini sudah tanya benar Pak Kiai. Sudah berapa kali? 3 kali. Baiklah, sampai bisa mengadi, saya lepaskan nanti bisa mengadi. Saya lapor polisi. Dia panggil orang yang pertama. Siapa namamu? Dia bilang Asri, bukan Asri Abasa. Siapa namamu? Asri. Coba baca ayat Al-Quran yang sesuai dengan namamu. Wal asri innal insana lafi dan seterusnya. Lolos pulang. Dia panggil dia. Siapa namamu? Dia bilang Anas. Coba baca ayat Al-Quran yang sesuai dengan namamu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Apa itu? Dia panggil orang yang ketiga ucap masih. Siapa namamu? Yasin. Hebat. Siapa namamu? Dengan Yasin Pak Kiai. Coba baca ayat Al-Quran yang sesuai dengan namamu. Pak Kiai, mohon maaf. Memang sampai nama Yasin, tapi dipanggil hari-hari guru Allah. Saya ingin menyampaikan kepada diri sekalian. Saya tadi membaca sebuah wasiat, sebuah nasihat bijak. Nabi SAW ketika selesai sholat Id, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Setelah dia melaksanakan itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin 3 kali? Apa jawab Nabi? Hari ini malaikat Jibril datang kepada lalu menanyakan, Muhammad, bisakah saya berdoa untuk mengabulkan? Bisa dibayangkan, malaikat Jibril berdoa dan yang mengabulkan. Boleh. Apa doa malaikat yang pertama? Ya Allah, jangan Engkau terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak diterima amal ibadah puasa kita kalau kita durhaka sama orang tua. Seorang anak yang durhaka. Jadi kalau ada orang tua itu kalau seusia anak 10 tahun, memang suka marah, mudah tersinggung, maka kita yang harus sabar. Itulah sebabnya cara untuk menghilangkan rasa itu selalu menegur orang, selalu sapa orang, supaya fresh ini pikiran. Coba lihat Nabi. Satu saat Nabi pulang dari berdakwah. Begitu pulang dari berdakwah, dia bangunkan Siti Aisyah. Ya Umairah, wahai yang kemirah-mirah. Makanya kalau bapak dan istri itu ya, saya suka kalau badangan mudah-mudahan ada sini Bapak Iman Karno. Bapak Iman Karno itu sejak saya startnya di dinas, pakai panggil istrinya. Halo, assalamualaikum sayang. Digagas sayang gimana sayang? Saya praktikkan sama sampai istri. Halo, assalamualaikum sayang. Itu biasa Jo. Jadi satu saat Nabi punya bangunkan Aisyah. Wahai Aisyah, bisa tak aku membuatkan minuman aku hari ini? Boleh ya Rasulullah. Dia bangun dalam keadaan matanya agak lelap, dia pergi ke dapur. Dia bangun bikinkan teh. Habis itu dia kasih sama Rasul. Begitu Rasulullah minum, Rasulullah langsung ucapkan, Subhanallah, minumannya lebih nikmat dari hari kemarin. Apa jawab Siti Aisyah? Ya Rasulullah, apakah ada yang salah minuman saya makan? Tidak, nikmat. Coba kau rasa. Bisa dibayangkan Nabi, kalau dia kasih minum istrinya, di mana letak bibirnya Nabi? Di situ Aisyah meletakkan bibir. Itu lebih istimewa bagi orang di sini belum bisa
Tapi ketika Siti Aisyah minum, Aisyah langsung istighfar. Subhanallah, mohon maaf saya Rasulullah. Ternyata yang dia kasih itu bukan gula, garam. Kalau ada istri yang begitu rombang, dia kamar minum kan untuk dia kasih garam, pelan itu istri. Yang kedua ini yang pertama. Jadi tidak diterima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya saya sering mengatakan, seorang ibu mampu merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak tidak mampu merawat seorang. Kalau orang tua punya rumah, anak pasti memiliki. Tapi kalau anak punya rumah, orang tua belum tentu memiliki. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan engkau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka sama suami. Tidak ada hadis yang mengatakan jangan terima amal ibadah puasanya suami yang durhaka sama istri. Tidak ada. Yang ada itu jangan engkau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Sekarang kamu lihat bentuk kedurhakaan istri. Coba lihat kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ibu bisa menghinakan rute, macam tiada kan? Coba. Seperti itu ada. Makanya Nabi SAW itu, kenapa dia sayang istrinya? Kalau dia lihat istrinya capek, dia ambil kembali itu kegiatan. Nabi pernah ketika dia ambil gamisnya yang robek, dia jatuh. Apa jawab istrinya? Ya Rasulullah, jangan, biar kami yang lakukan. Itu istri Nabi. Kalau terlebih istri kamu sementara bagian, patah apa ada bagian dia sampai nasdem. Jadi jangan membuat terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka sama suami. Cuma kalau ada suami juga yang tidak bertanggung jawab, tidak memperhatikan istrinya, itu juga termasuk suami yang durhaka. Saya mohon dengan maaf, saya mohon dengan sangat ibu-ibu, jangan setiap hari posting di taman-taman makan bersama di Bandung. Sore makan bersama dengan teman. Bisa dibayangkan setiap hari di taman jadi istri suami kapan? Makanya saya sering mengatakan dulu orang kawin 3 juta tapi istri itu pintar memasak, pintar ngurus anak, pintar ngurus suami. Dulu. Sekarang kawin 50 juta, 100 juta. Istri pintar apa? Pasir. Batiko. Ini yang harus kita hilangkan. Jadi jangan menerima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka sama suami. Dan yang terakhir, jangan kau terima amal ibadah puasanya seorang yang tidak tegur menegur ketika sampai depan. Tidak ada artinya pahala kita, puasa kita, sholat kita kalau kita tidak pernah berusaha. Maka yang terindah adalah kalau kita orang takut pergi ke rumahnya, WA. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jika tangan tidak mampu menjawab, kaki tidak mampu melangkah, mulut tidak mampu bicara, balas itu gejala stroke ringan. Teman sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya adalah ada 3 angka 17 yang di sektor 17 Agustus hari kemerdekaan, 17 Ramadan, 7 Quran dan 17 rakaat. Dan yang kedua, tidak akan diterima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan diterima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya, dan tidak akan diterima amal ibadah puasanya seorang yang tidak pernah bersabar sampai Idul Fitri. Makanya Nabi mengatakan, la yahilu lil muslimin ayyazuru akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal atau haram hukumnya seorang yang tidak tegur pada selama 3 hari. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam ila aqwamit thariq wallahu musta'an wa billahi ridha wal hidayah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.